Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Sangkakala. Kata itu menggema seperti dentuman yang menembus langit dan bumi. Dan hari ini, dunia benar-benar seperti sedang mendengar bunyinya. Perang tidak berhenti, bencana alam datang silih berganti, harga bahan pokok naik, dan banyak orang kehilangan arah hidup. Bahkan gereja yang seharusnya jadi terang, terkadang ikut tertidur dalam kenyamanan digital, sibuk dengan layar, tapi kehilangan getaran kasih yang sejati. Pertanyaannya saudara, apakah semua ini kebetulan? Atau mungkinkah surga sedang meniup alarmnya? Wahyu pasal 8 berkata, 7 malaikat meniup 7 sangkakala, dan setiap bunyi mengguncang bumi, laut, sungai, dan langit. Itu bukan sekedar murka, tapi peringatan kasih. Tuhan sedang berkata, bangunlah dunia sebelum semuanya terlambat. Mari kita pahami konteksnya. Saat Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu sekitar tahun 95 Masehi, gereja sedang dikejar, ditekan, dan nyaris kehilangan harapan. Kaisar Domitian menuntut disembah sebagai Tuhan dan Allah. Banyak orang Kristen miskin kehilangan pekerjaan karena menolak kompromi. Sebagian mulai bertanya, kalau Tuhan berkuasa, kenapa dia diam? Dan di tengah kebisuan dunia, Rasul Yohanes melihat penglihatan besar. 7 malaikat berdiri di hadapan Allah, memegang 7 sangkakala. Ketika mereka bersiap meniupnya, bumi bergetar, tanda bahwa Tuhan tidak lagi diam. Sahabat, sangkakala dalam tradisi Yahudi bukan hanya sekedar alat musik, itu tanda peringatan, peperangan, dan kehadiran Allah. Jadi ketika sangkakala berbunyi, itu bukan doom soundtrack, tapi alarm surgawi, bahasa keras kasih Allah bagi dunia yang tidur. Sekarang mari kita lihat 3 pesan besar dari alarm surgawi itu. Yang pertama, alarm surgawi adalah peringatan kasih, bukan sekedar murka. Wahyu pasal 8 ayat 6 dan 7 berkata, "Ketujuh malaikat bersiap meniup sangkakala. Hujan es, api, bercampur darah turun ke bumi." Bagi banyak orang ini menakutkan, tapi perhatikan, Allah tidak memusnahkan semuanya, hanya sepertiga. Artinya, Allah menahan diri. Ia memberi kesempatan terakhir agar manusia sadar. Dalam bahasa Yunani, kata katekai berarti terus terbakar, proses yang berlangsung. Tuhan tidak langsung menghanguskan dunia, Ia memberikan waktu. Itu bukan murka total, tapi peringatan penuh kasih. Sahabat, kadang alarm itu datang lewat kegagalan, lewat penyakit, atau lewat kehilangan. Jangan cepat marah pada Tuhan. Bisa jadi Dia sedang berkata, bangunlah, aku masih mau memulihkanmu. Pelajaran yang kedua, alarm surgawi mengguncang segala yang palsu agar yang sejati bertahan. Ayat 8 dan ayat 9 menyebut gunung besar menyala jatuh ke laut. Gunung dalam simbol Ibrani melambangkan kekuasaan dan sistem dunia. Ketika gunung itu jatuh, itu tanda Tuhan
merobohkan berhala-berhala besar manusia, politik, ekonomi, bahkan agama yang kehilangan hati Kristus. Itulah berhala besar. Rasul dalam Ibrani pasal 12 ayat 27 berkata, yang terguncang akan lenyap, supaya yang tak terguncang tinggal tetap. Kadang Tuhan memang mengguncang hidup kita, bukan untuk menghancurkan, tapi supaya yang sejati tetap berdiri. Sahabat, mungkin pekerjaanmu goyah, mungkin sistem hidupmu berubah. Sebelum menyalahkan keadaan, tanyakan, apakah Tuhan sedang membersihkan fondasi imanku? Guncangan bisa jadi rahmat tersembunyi. Pelajaran yang ketiga, alarm surgawi menandakan dunia kehilangan terang dan gereja harus bangkit. Ayat 12 berkata, sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Kata gelap di sini ditulis eskotiste, bukan sekedar fisik, tapi moral dan spiritual. Dunia kehilangan kompas etika dan banyak orang berjalan tanpa arah. Inilah momen di mana gereja seharusnya bangkit. Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia." Namun ironisnya, hari ini justru banyak orang Kristen kehilangan cahaya itu. Lebih sibuk dengan debat teologi, debat konten, dan membangun citra diri daripada menjadi terang lewat kejujuran, lewat kesederhanaan, dan lewat kasih nyata. Sahabat, dunia tidak butuh gereja yang ramai. Dunia butuh gereja yang real. Saat sistem dunia padam, biarlah hidup kita jadi lampu kecil yang terus menyala. Jadi, sangkakala masih berbunyi hari ini, bukan di langit timur tengah, tapi di hati manusia. Krisis, konflik, perubahan iklim, perpecahan sosial, semuanya adalah tanda bahwa Tuhan sedang mengguncang dunia agar kita bangun. Dalam ajaran Mennonite disampaikan bahwa iman sejati tidak diukur dari doktrin yang dihafal, tapi dari ketaatan yang nyata, kasih yang terlihat, dan keberanian untuk hidup sederhana dan damai di bumi yang bising. Tidak seorang pun dapat benar-benar mengenal Kristus kecuali orang yang mengikutinya dalam kehidupan. Hans Deng. Jadi, ketika surga meniup alarm, jangan cari tempat bersembunyi, carilah tempat untuk bertobat dan melayani. Karena kasih sejati dari Tuhan bukan yang meninabobokan, tetapi yang membangunkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mendengar bunyi sangkakala-Mu hari ini. Bangunkan kami dari tidur panjang rohani kami. Ajari kami untuk tidak takut ketika Engkau mengguncang dunia, tapi justru semakin teguh dalam kasih dan ketaatan kepada-Mu. Tolong kami agar di tengah gelapnya zaman, kami tetap menjadi terang yang menyala, menerangi rumah, tempat kerja, gereja, dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau hidup terjaga sampai Engkau datang kembali. Amin.